Asia Tenggara, wilayah yang kini menjadi rumah bagi lebih dari 250 juta muslim. Namun, jejak panjang perkembangan Islam di kawasan ini bukanlah kisah penaklukan, melainkan kisah perdagangan, pendidikan, dan dakwah yang damai. Inilah perjalanan bagaimana Islam tumbuh dan mengakar di Asia Tenggara. Islam mulai memasuki Asia Tenggara sekitar abad ke-7 hingga ke-12 Masehi. Para pedagang muslim dari Arab, Persia, dan Gujarat singgah di pelabuhan-pelabuhan penting seperti Aceh, Perlak, Melaka, hingga Kepulauan Sulu. Melalui interaksi dagang, nilai-nilai Islam diperkenalkan kepada penduduk lokal, bukan dengan paksaan, tetapi melalui kejujuran, etika bisnis, dan hubungan sosial. Salah satu kunci penyebaran Islam adalah peran para dai dan ulama. Di Nusantara, Wali Songo menyesuaikan dakwah dengan budaya lokal seperti wayang, tembang, hingga arsitektur masjid yang terpadu unsur adat. Di Thailand Selatan, Patani menjadi pusat pendidikan Islam dengan ulama-ulama yang berpengaruh. Di Filipina Selatan, Islam berkembang melalui dakwah para sufi dan pedagang hingga membentuk Kesultanan Sulu dan Maguindanao. Seiring meluasnya pengaruh Islam, berdirilah kerajaan-kerajaan bercorak Islam. Aceh Darussalam di ujung Sumatera menjadi pusat keilmuan dan diplomasi internasional. Kesultanan Melaka tumbuh sebagai pusat perdagangan terbesar di Asia Tenggara dan penyebar dakwah ke seluruh semenanjung Melayu. Demak menjadi kerajaan Islam pertama di Jawa dan memainkan peran penting dalam perkembangan Islam di Kepulauan Nusantara. Brunei Darussalam, Sulu, dan Ternate Tidore juga menjadi pusat peradaban Islam yang memperkuat jaringan dakwah dan perdagangan. Salah satu ciri khas perkembangan Islam di Asia Tenggara adalah akulturasi. Islam tidak menghapus budaya lokal, tetapi memurnikannya dari unsur syirik dan mengarahkannya pada nilai tauhid. Tradisi Maulid di Aceh, seni nasyid di Malaysia, hingga kaligrafi Melayu Jawi adalah contoh perpaduan budaya yang melahirkan identitas Islam Nusantara dan Melayu. Memasuki era modern, Islam terus berkembang melalui lembaga pendidikan, teknologi, dan gerakan dakwah yang lebih terstruktur. Universitas-universitas Islam, pesantren, madrasah, serta komunitas pemuda berperan besar dalam memperkuat pemahaman umat. Asia Tenggara kini menjadi salah satu pusat dinamika pemikiran Islam yang moderat dan inklusif. Perjalanan panjang dakwah Islam di Asia Tenggara membuktikan bahwa Islam tumbuh melalui kedamaian, ilmu, dan budaya. Inilah warisan yang terus hidup hingga hari ini, membentuk identitas, peradaban, dan masa depan umat Islam di kawasan ini.